Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana sehari-harinya dan masih bisa melaksanakan ibadah, salah satu ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang menderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua selaku umatnya diberikan syafaat ya yaumil akhir kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bipolar Johnson transistor BJT. Nah, disusun oleh Bakti Balmaru, kemudian yang kedua Ahmad Amiruddin, yang ketiga Muhammad Farhan, yang keempat Naufal Eka Putra, dan yang terakhir Tani Rizky Agian. Okay, next. Baiklah, makalah ini berjudul Bipolar Johnson Transistor BJT. Kemudian latar belakangnya, dalam membuat suatu rangkaian elektronik, ada banyak sekali komponen-komponen penyusun yang digunakan. Komponen tersebut meliputi resistor, transistor, diode, dan komponen lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut dirangkai menjadi suatu rangkaian yang disatukan atau disolder di sebuah papan PCB. Resistor itu berfungsi untuk menghambat suatu arus dan diode digunakan untuk penyearah arus. Maka nikel juga transistor yang mempunyai sifat menguatkan. Kemudian tujuannya itu mempelajari tentang transistor bipolar serta mengetahui teori mengenai transistor bipolar. Nah, kemudian pengertiannya, BJT adalah salah satu dari 2 jenis transistor. Kemudian cara bekerjanya BJT dapat dibayangkan sebagai 2 diode yang terminalnya positif atau negatifnya berdempet, sehingga ada 3 terminal. Nah, ketiga terminal tersebut adalah emiter, kolektor, dan basis. Nah, tadi kan ada 3 ya, terdapat 3 lapisan material semikonduktor yang terdiri dari 2 lapisan inti, yaitu lapisan PNP dan lapisan NPN. Nah, perbedaan antara fungsi dan jenis transistornya terlihat pada polaritas pemberian tegangan, bias, dan arus listrik yang berlawanan. Okay, next. Nah, kemudian di sini ada konstruksi komponen BJT. Nah, bipolar Johnson transistor tersusun atas semikonduktor doping yang dipisahkan oleh 2 sambungan PN. Ketiga material semikonduktor tersebut dikenal dalam BJT sebagai emiter, base, dan kolektor. Nah, di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Next. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sani. Kepada Sani, dipersilahkan. Ya, baik Mas Farhan, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Ini adalah contoh gambar yang menunjukkan simbol skematik untuk bipolar junction transistor tipe NPN dan PNP. Di sini C ini adalah negatif, B ini positif, dan E ini adalah negatif. Kemudian kebalikannya dengan PNP, positif, negatif, dan positif. Ini adalah cara kerja komponen on dan off. Terdapat di sini BC reverser, biset, di sini plus, di sini minus. Dia itu termasuk NPN, dia on. Kebalikan dari PNP, di atas dia minus, di bawah dia plus. Seperti gambar ini.
Ini adalah gambar prinsip kerja BJT. Bisa kita lihat gambar di sini. Gambar di sini terdapat beberapa hole dan elektron yang akan mengalami rekombinasi di daerah sambung sehingga arus mengalir melalui device dibawa oleh hole pada base daerah tipe P. Dan elektron pada emitter daerah tipe N karena derajat doping pada emitter daerah tipe N lebih besar daripada base daerah tipe P. Arus maju akan dibawa lebih banyak oleh elektron. Dan aliran-aliran ini dari muatan minoritas akan mampu melewati sambungan PN sebagai kondisi reverse bias tetapi pada skala yang kecil sehingga arus yang timbul pun sangat kecil dan dapat diabaikan. Fungsi komponen A. Saklar elektronik. Di analogi saklar tersebut bila basis diberi sinyal maka saklar akan terdorong sehingga akan menutup. Dengan demikian arus akan mengalir dari C ke E seperti pada gambar 1 dan gambar 2. B. Penguat sinyal. Penguat sinyal pada transistor bila kaki kolektor dan emitter diberi tenggangan dan basis diberi sinyal input, maka transistor akan on sehingga arus mengalir dari C ke E. Sinyal basis akan diperkuat oleh arus tersebut yang dapat dideteksi melalui output pada C dan E, seperti pada contoh di gambar ini. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Noval Eka Putra, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva karakteristik. Yang pertama ada kurva kolektor. Karakteristik kolektor yang terlihat dari pengamatan kurva kolektor di bawah ini merelasikan antara IC, VBA, dan IB. Sebagai sumber parameter dari kurva kolektor tersebut, tampak di sana ada 4 daerah, yaitu daerah aktif, daerah saturation jenuh, daerah cut-off putus, dan daerah breakdown dadal. Nah, di sini ada contoh gambarnya di bawah ya. Ya, oke, next. Yang kedua ada kurva beta. Kurva beta menunjukkan bahwa nilai B akan berubah dengan dipengaruhi oleh suhu T dan suhu kolektor IC. Berikut karakteristiknya. Yang pertama ada nilai B bertambah jika suhu T naik. Yang kedua ada nilai B bertambah jika arus kolektor IC naik. Yang ketiga ada nilai B turun jika arus kolektor IC naik di luar nilai tertentu. Ini ada contoh gambarnya ya di bawah ya. Oke. Contoh gambar. Oke, next. Next. Belum Pal, yang itu Pal. Ini udah. Nah, di sini ada daerah aktif. Daerah antara tegangan lutut, KNEE, VK, dan tegangan dadal, breakdown, VBR, serta di atas IB sama dengan ACO. Daerah aktif terjadi bila sambungan emitter diberi bias maju dan sambungan kolektor diberi bias balik. Pada daerah aktif, arus kolektor banding dengan arus basis IC sama dengan IB. Nah, di bawah ini ada
contohnya ya, sambungan yang pertama ada basis sampai dengan emitor, terus biasanya maju. Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada NPN dan PNP. Terus keterangannya yang pertama ada pada transistor NPN arus I positif. Nah, yang kedua ada basis sampai dengan kolektor. Terus biasnya balik. Nah, di sini ada gambar NPN dan PNP. Nah, terus keterangannya ada VCA sampai dengan VBA. Oke, next. Terus ada daerah saturation jenuh. Daerah dengan VCA lebih kecil dari tegangan lutut VK. Daerah saturasi terjadi bila sambungan emitor pada basis sama-sama diberi bias maju. Pada daerah saturasi, arus kolektor IC tidak tergantung pada arus basis IB. Daerah saturation jenuh. Di sini ada contohnya seperti sambungan basis sampai dengan emitor, terus biasnya maju. Terus di sini ada contoh gambar NPN dan PNP. Keterangannya pada transistor NPN arus IB itu positif. Nah, yang kedua ada sambungannya basis sampai dengan kolektor biasanya maju. Nah, di sini ada contoh gambar NPN dan PNP. Keterangannya VCE dikurang dengan VBA. Oke, bisa setelah ini akan dijelaskan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Amiruddin. Kepada Ahmad Amiruddin dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan daerah yang terletak di bawah IB sama dengan ICO. Daerah cut off terjadi bila sambungan kolektor dan emitor sama-sama diberi bias balik. Pada daerah cut off, IE sama dengan 0, IC sama dengan ICO sama dengan IB cut off atau putus. Nah, di sini ada sambungannya dari basis emitor, biasnya balik, NPN-nya gambarnya seperti digambar, dan yang PNP seperti digambar. Keterangannya adalah pada transistor NPN arus IB basis kolektor biasnya adalah balik, gambarnya seperti digambar, NPN, dan keterangannya sama kayak di atas. Next. Daerah breakdown. Daerah yang terletak di atas batas tegangan maksimum kolektor emitor atau VCA suatu transistor. VCA maksimum pada beberapa jenis transistor adalah berbeda-beda. Pada kurva kolektor di atas terlihat daerah breakdown terjadi setelah VCA transistor mencapai di atas 10 volt. Transistor tidak boleh bekerja pada daerah ini karena transistor dapat menjadi rusak. Daerah breakdown dadal. Keterangannya 1. FK tegangan lutut, KNEE, IB arus basis, ICO arus cut off, VCA tegangan kolektor emitor, VCA SAT tegangan kolektor emitor pada daerah saturasi. Next. Nah, ini ada contoh komponennya dari V transistor, transistor NPN, transistor PNP, dan transistor MOSFET. Oke, next. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, secara jelas kita dapat mengetahui bahwa transistor adalah komponen yang sangat diperlukan dari sebuah perangkat elektronika. Sedangkan elektronika sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus, penyambung, switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal. Saran, demikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan para mahasiswa pendidikan teknik elektro Jakarta Global University. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Terima kasih.
Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.